A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, uhayyikum tahiyyatal Islam, tahiyatan mubarakatan indallah, tahiyatan di ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat, dan juga mereka-mereka umat yang setia mengikuti dan meneladani Nabi SAW. Alhamdulillah, kita pada hari ini kembali bisa berjumpa, bertatap muka untuk mengikuti kajian tadabbur ayat-ayat Allah, khususnya terkait dengan al-qawaid al-Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Masuk kita pada kaidah yang ketujuh dengan tema ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan apapun menyalahkan orang yang suka berbuat baik. Ayat ini diambil dari ayat yang termaktub pada surat At-Taubah di ayat 91, di mana secara lengkapnya ayat ini menceritakan tentang perintah Allah untuk melakukan peperangan. Perang yang berat, perang yang sulit, perang dalam kondisi sangat berat untuk dilakukan oleh semua orang. Yang bisa adalah orang yang memiliki bekal untuk melakukan perjalanan jauh. Karena memang peperangan ini atau perang yang Nabi SAW sampaikan setelah Allah perintahkan untuk melakukan perang, harus melakukan perjalanan menuju Romawi atau menuju kerajaan Romawi. Dan perang ini dikenal dengan perang Tabuk. Akhirnya setiap orang memberikan apa yang mereka miliki. Tapi di tengah umat yang menyerahkan, ada orang-orang yang sebenarnya pengen ikut, yang dia sungguh-sungguh ingin menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun terkendala dengan berbagai kondisi, baik kondisi yang lemah atau harta yang tidak ada ataupun kondisi-kondisi lain. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang sebelumnya di ayat 90 juga disebutkan, waja'al mu'adziruna minal a'rabi yu'dana lahum
Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Menyampaikan alasan-alasan dari orang-orang Badui untuk diberikan izin untuk ikut berperang. Namun di sisi lain ada yang malas-malasan. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Sementara yang lain atau pihak lain cuek-cuek saja, ya. Malas-malasan atau tidak melaksanakan atau tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya. Jadi ada dua pihak nih, ada dua kelompok ya. Yang pertama ingin sekali ikut berperang, sementara yang lain orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, bermalas-malasan. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka kelak Allah akan timpakan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dengan azab yang pedih. Lalu pada ayat 91-nya Allah katakan, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah, tidak ada dosa bagi orang-orang yang sedang sakit, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang tidak memiliki harta untuk dikeluarkan dalam mengikuti peperangan. Idza nasahu lillahi wa rasul, jika mereka benar-benar punya niat ingin ikut namun terhalang oleh 3 kondisi tadi, maka setelah itu dijadikan kaidah ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka-mereka di saat mereka tidak ikut berperang. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang lemah. Tidak ada alasan untuk menyalahkan untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang sedang sakit. Ya. Jadi semua itu memang terjadi. Tapi ketika mereka memiliki niat yang baik, ketika mereka memiliki usaha yang maksimal, ya, namun tidak mendapatkan apa yang bisa mereka lakukan, ya, maka jangan sampai akhirnya sebagian pihak menyalahkan mereka, lalu menuduh mereka berpura-pura atau lakukan hal-hal yang mungkin kurang dari mereka, artinya mereka dipersalahkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ma'alal muhsinina min sabil, ya, ada kaidah yang memang menjadi salah satu sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap, ya, orang muslim lainnya. Ya, sebenarnya ini kata yang simpel, ya. Ada 4 kata ma'ala, ya, tidak ada alasan, al-muhsinin, orang-orang yang baik, min, ya, sabilin, ya, jalan untuk menyalahkan, ya. Ya, kalau boleh dikatakan 4 atau 3, ya, tapi demikian karena 4, ya. Ma itu bisa dikatakan dengan nafyun, artinya tidak, ya, larangan, ya, larangan untuk menimpakan, ya. Ala biasanya kalau kata ala itu bisa diartikan dengan kewajiban atau juga hukuman. Kan kayak kutiba alaikum asyam, kutiba alaikum al-qisas. Artinya di situ Allah perintahkan atau Allah wajibkan untuk berpuasa, Allah wajibkan untuk menegakkan qisas. Dan juga kadangkala ala di sini diartikan dengan hukuman, ya. Ma'alal muslimin, alaihi ma'al muslimin, malahum malil muslimin. Itu kan dalam penerapan hukum, ya, yang ada di tengah masyarakat, ya, ketika ada orang kafir zimmi tinggal di komunitas kaum muslimin, maka mereka akan terkena hukuman sebagaimana umat Islam terkena hukuman kalau berbuat salah, kan? Dan akan mendapatkan hak, ya, kalau misalkan, ya, mereka memang mendapatkan hak, ya, sebagaimana haknya kaum muslimin. Jadi kata ala itu bisa diartikan dengan terkena hukuman atau dipersalahkan, ya.
Jadi ma tidak ala salah atau dihukum, al-muhsinin orang-orang yang baik, orang-orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Min sabilin, jalan untuk melontarkan atau jalan untuk menjadikan alasan bahwa mereka berbuat salah lalu dipersalahkan, atau ketika ada kekurangan dalam berbuat baik lalu dipersalahkan. Ya mas kalian dirahmati Allah, bahwa dari kata ini ya, sebagaimana yang kita bahas, ini merupakan bagian daripada kaidah yang sangat baik sekali, kaidah yang cukup ya, bisa kita jadikan bagaimana kita bersikap dengan sesama kaum muslimin. Muamalah bainal muslimin, ya, interaksi kita dengan kaum muslimin, intinya adalah bara'atuz zimmah. Jadi tidak langsung menyalahkan, tapi seorang muslim itu harusnya bara'atuz zimmah, terbebas dari salah. Terbebas dari salah, atau dalam hukum positif yang disebut dengan ya praduga tidak bersalah. Nah, kalau kita lihat di sini atau kita perhatikan dari salah satu atau bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat ma ala al-muhsinin min sabil. Artinya di awal dengan ma, artinya tidak, bahwa seharusnya kita juga selalu berusaha untuk menjaga diri, tidak langsung tuduh ya, tidak langsung menimpakan atau tidak langsung melakukan hal-hal yang kurang berkenan nanti di hadapan seorang muslim yang lainnya. Ala ya penetapan hukum ya, penetapan hal-hal yang belum ada bukti bahwa dia berbuat salah, ataupun kalau ada bukti tapi bisa ditolerir dalam kebaikan-kebaikan yang sudah banyak atau sekian banyak dilakukan oleh seorang muslim ya, apalagi dengan kalimat ketiga dengan al-muhsinin. Kalimat al-muhsin itu kan kalimat yang berasal dari kata hasuna yahsunu, lalu ditambah dengan huruf alif di depannya menjadi ahsana yuhsinu. Nah, sebagaimana yang kita paham bahwa kalimat hasuna artinya itu perbuatan baik yang kembalinya kepada yang melakukan kebaikan. Ada perbuatan baik yang intinya adalah bahwa orang berbuat baik hanya pribadinya yang mendapatkan kebaikan itu. Itu hasuna. Ya. Misalkan sholat, ya, puasa, gitu kan, itu untuk dirinya sendiri hasuna. Tapi kalau ahsana yuhsinu, maka dikatakan dengan perbuatan baik, atau makna dari kata ahsana yuhsinu adalah perbuatan baik yang kebaikannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain ikut merasakan kebaikan tersebut. Ya, jadi dia berbuat baik bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lain. Terlebih lagi dari hadis-hadis Nabi SAW itu kan ada paling tidak dua makna ya dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan makna ihsan. Yang pertama di hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, setelah malaikat Jibril datang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Nah, tentang ihsan ini Nabi SAW mengatakan dengan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa orang yang ihsan adalah ya, beribadah kepada Allah seakan-akan dirinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, memang diyakini oleh setiap kita atau setiap orang bahwa kita tidak akan pernah bisa melihat Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah bahwa Allah pasti melihat hamba-hambanya. Jadi orang yang beribadah Allah melihat.
orang melakukan aktivitas apapun juga Allah melihat. Jika muncul adanya perasaan ya diawasi, adanya muraqabah Allah Subhanahu wa taala, muncul kekhusyuan, muncul ketawaduan, dan muncul segala sesuatu yang menghadirkan jiwa ini dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini ihsan, yang artinya dalam ibadah yang khusyuk, ibadah yang tadarru', ibadah yang penuh kemantapan jiwa bahwa dirinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya muraqabah, adanya ma'iyatullah. Nah, ini artinya dari sisi pribadi Nabi SAW menyampaikan tentang ihsan itu adalah demikian. Beribadah dengan penuh kesungguhan dan ketawaduan serta kekhusyuan. Tapi di hadis lain yang juga di dalam urutan hadis arba'in, Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada setiap orang berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz zibhah. Jika dalam berperang saat membunuh, maka berperang dan membunuhlah dengan ihsan. Artinya apa? Ya, kalau musuh sudah nyerah, jangan dibunuh. Ya. Kalau musuh sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, jangan dibunuh. Atau juga kalaupun harus membunuh, ya bunuhlah di tempat yang mematikan, sehingga tidak terluka yang lain, akhirnya dia menderita perlahan-perlahan, ya, sampai akhirnya dia mati. Itu banyak hal yang jadi aturan berperang menurut Islam. Atau juga wa idza dzabhtum fa ahsinuz zibha. Di saat menyembelih juga demikian, berbuat ihsanlah di saat menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syatratahu wal yurih zabihatahu. Nah, dua hal yang Nabi katakan untuk menunjukkan ihsan seseorang di saat menyembelih. Pertama, tajamkan pisaunya dan buat ya nyaman binatang yang akan disembelihnya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan makna al-muhsinin. Dan kalau kita perhatikan juga banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang suka berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bahkan di antara karakter Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Allah akhirnya mengangkat sebagai nabi dan memberikan ya, kekuasaan ya, setelah melakukan perjuangan panjang. Nah, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat pada diri Nabi Yusuf ihsan. Tentang ihsannya beliau, ya Nabi Yusuf dalam menjalani kehidupan, menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya profesionalitas dilakukan sungguh-sungguh oleh Nabi Yusuf, dan juga ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan juga dilakukan. Selain daripada itu juga beliau senantiasa menggunakan apa yang beliau miliki untuk selalu memberikan kebaikan, bukan hanya dirinya tapi untuk kemaslahatan umum. Min sabil, alasan-alasan, ya, alasan-alasan untuk melontarkan hal-hal yang tidak perlu kepada orang yang mungkin dalam tanda kutip ya, tidak sempurna dalam melakukan aktivitas, atau ada kesalahan sedikit yang dilakukan oleh seseorang. Seringkali kan kita di dalam hidup ini ya melihat orang salahnya aja, padahal dia punya banyak kebaikan. Dia dalam hidupnya selalu berbuat baik, tapi di saat dia melakukan kesalahan, maka kebaikan-kebaikan yang banyak itu buyar, lupa semuanya, ya, sehingga mudah saja orang melontarkan ketidakbaikan atau keburukan terhadap orang yang sudah banyak berjasa dalam melakukan aktivitas kebaikan. Ya, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah yang menjadi potongan, ya, ayatnya adalah demikian. Namun secara lengkapnya memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang yang sudah memiliki niat yang ikhlas
untuk berjuang namun tidak mendapatkan cara untuk bisa menerapkan atau juga melakukan apa yang diniatkan, baik karena kondisi yang lemah atau karena yang sakit atau karena tidak punya harta untuk dikeluarkan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian artinya Allah saja tidak pernah menyalahkan mereka, maka kita pun orang yang tidak mengetahui apa yang ada di lubuk hati seseorang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melontarkan kesalahan terhadap orang yang mungkin dalam kehidupannya tidaklah sempurna. Kedepankan maaf, ya, kedepankan alasan-alasan yang baik untuk tidak mengeluarkan alasan-alasan, ya, hal-hal yang tidak baik kepada saudara sesama muslim. Dan dalam kaidah yang saya dapatkan di sini, ya, setelah melihat atau membaca keterangan-keterangannya, memang ini adalah merupakan kaidah yang sangat penting dalam bermasyarakat, ya, dalam berkomunikasi, berinteraksi, bergaul, dalam kehidupan yang tidak bisa kita tinggalkan satu sama lain dalam pergaulan, ya. Maka setiap pergaulan pasti ada, ya, hal-hal yang ditemukan baik dan buruknya, positif dan negatifnya. Namun sebagai seorang muslim hendaknya melakukan husnuzon atau bersikap husnuzon kepada muslim yang lainnya. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang keliru dilakukan oleh saudara, ya, muslim, ya, maka cobalah cari alasan, ya, alasan yang positif lebih dahulu ketimbang mencari alasan yang negatif terhadap orang yang mungkin perbuatannya dianggap keliru. Selama kesalahannya bukanlah kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar, kesalahan yang bentuknya akidah atau bentuknya ibadah, maka seorang muslim tidak boleh melontarkan hal-hal buruk terhadap saudara yang sedang berbuat salah. Atau juga jangan sampai menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah banyak dilakukan oleh seorang muslim, sehingga akhirnya, ya, buyar semuanya, ya. Janganlah memandang orang dari sisi keburukannya, tapi pandanglah dari sisi kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebenarnya semuanya berpotensi baik. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia potensinya buruk, potensinya nanti berbuat salah, berbuat jahat. Tidak. Kenapa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang akhirnya hidupnya senantiasa melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Kalaulah terjadi, berarti dia sudah keluar dari jalur fitrahnya ketika Allah menciptakan dia. Ya, kan sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, dalam keadaan positif. Ya. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang negatif, dan hal-hal yang buruk. Tidak ada. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sejatinya menciptakan manusia dalam, ya, koridor kebaikan atau memiliki potensi yang positif dan banyak kebaikan. Apalagi setelah itu didukung, ya, dengan adanya ruh, ya, jiwa, dengan adanya akal, ya, maka kedua ini memiliki potensi untuk mengarahkan kebaikan dalam diri manusia, baik dengan basirohnya, hati nuraninya, dan akalnya, yang dengan akal itu dia memiliki ilmu untuk bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Di saat ada orang yang keluar dari koridor ini lalu berbuat jahat, bukan berarti Allah yang menjerumuskan dia, bukan berarti Allah yang akhirnya menciptakan dia dalam keburukan, bukan, tapi karena diri sendiri sudah keluar dari fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah, atau keluarganya lah, atau lingkungannya lah yang menyebabkan dia keluar dari fitrahnya, apakah nanti beragama Yahudi, atau beragama Majusi, atau beragama Nasrani.
ya sebenarnya bukan sekedar agama ya, tapi sikap-sikapnya, ya, bagaimana interaksinya. Mungkin dia merasa beragama Islam, mungkin dia merasa beragama sebagaimana orang tuanya beragama, tapi sayang, ya, akhlaknya, sikapnya, perbuatannya mengikuti aturan-aturan yang ada di luar Islam. Baik itu agama Yahudi yang diikuti sikap-sikapnya, aturan-aturannya, atau Majusi, dan juga Nasrani. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga kalau kita perhatikan pada kaidah ini, bahwa dalam hidup kita tentunya kita harus mengedepankan nilai-nilai positif dalam diri seseorang. Apalagi kita yang banyak berinteraksi dengan orang, sudah merasakan kebaikannya, atau sudah merasakan bagaimana dia berbuat atau berinteraksi atau bergaul setiap hari. Ya, tidak ada yang salah. Ya, kalau mungkin ada kesalahan atau kekeliruan, tidaklah sesuatu yang mendasar. Maka misalkan kalau ada seorang Muslim yang kebiasaannya berbuat baik, kebiasaannya memberikan manfaat pada orang, lalu suatu saat dia berbuat baik, tapi ada kekeliruan, ya, kekeliruan yang tidak mendasar, maka jangan sampai akhirnya dilontarkan kesalahan-kesalahan terhadapnya. Padahal dia sudah berjuang, padahal dia sudah berusaha untuk berbuat baik. Tapi karena ya mungkin kekurangan atau ya tidak banyak kesempurnaan yang dia lakukan atau yang dimiliki, maka hal tersebut jangan sampai kebaikan yang sudah dilakukan selama itu buyar semuanya, hilang semuanya, dilupakan semuanya, lalu akhirnya dia dipersalahkan. Ya kayak tadi kan yang dalam ayat disebutkan bahwa mereka punya niat yang baik. Mereka sesungguhnya tidak mau meninggalkan perang. Maka ketika itu terjadi, maka jangan sampai akhirnya ya mereka dilontarkan atau diberikan hukuman, lalu ditimpakan celaan kepada mereka-mereka yang tidak mau ikut berperang. Ya, nah, ini kan sifatnya perang ya, kaidahnya demikian. Tapi kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Pelajaran yang diambil adalah bahwa ungkapan ini umum, ya, bukan karena peristiwa yang khusus. Ya, memang peristiwa khusus pada saat itu, tapi ayat ini bukanlah untuk saat itu. Ayat ini bukan untuk di saat Allah perintahkan perang Tabuk atau juga saat masih Rasulullah SAW masih hidup. Tapi ayat ini terus berjalan hingga sampai saat ini sudah sekian lama, ya, atau sampai 14 abad atau 1400 lebih. Ya. Bahkan ila yaumil qiyamah insya Allah ayat ini tetap berlaku. Nah, akhirnya atau hakikatnya adalah bahwa ayat ini juga bisa kita jadikan pelajaran bahwa ma'alal muhsinina min sabil, sebagai kaidah yang umum, tidak boleh kita mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang yang muslim, orang yang suka berbuat baik, yang pada akhirnya nanti mereka tidak lagi dihargai kebaikannya, ya, tidak lagi dihargai apa yang sudah dipersembahkan ya dalam hidupnya. Ya. Artinya bara'atu zimah harus dikedepankan, terbebas dari salah itu harus dikedepankan, lalu juga ya praduga tidak bersalah dikedepankan. Ya, namanya perbuatan baik adalah sesuatu yang niscaya, yang diinginkan oleh setiap orang. Tapi dalam ya kebaikan itu atau dalam interaksi yang secara natural dilakukan, kadangkala juga ada hal-hal yang kurang, ya, kurang sempurna, ya, kurang maksimal, atau mungkin ada kekeliruan kecil, ya. Maka ya itulah, nanti jangan sampai hal yang kecil menjadi besar lalu dipersalahkan dan akhirnya ya seseorang yang sudah berbuat baik banyak tidak lagi dihargai oleh karena kesalahan satu atau sedikit yang terjadi. Lalu juga dalam hal ini, maka pandangan kita terhadap seorang itu harus pandangan yang positif. Jangan sampai terjadi ada pandangan yang negatif. Ada ungkapan ya yang dijadikan istilahnya diwan, ya. Diwan itu syair, ya. Syair para ulama. Di antaranya syair Imam
Syafi'i, ya, bahwa seseorang itu, ya, jika memiliki pandangan negatif pasti akan selalu negatif terus terhadap orang, ya. Apapun yang dilakukan, kalaupun itu baik pasti akan menjadi negatif, nggak pernah bernilai positif karena pandangannya sudah negatif. Jadi harus diawali dengan positif dulu pandangannya itu, sehingga kalaupun mungkin ada kekurangan, dia akan berusaha untuk bernilai positif dulu. Berbeda atau kebalikannya, ketika orang sudah berpandangan negatif, jadi ketika ada orang yang berbuat baik, akhirnya dipandang negatif. Apapun, apalagi kalau yang salah atau yang sudah keliru, pasti lebih besar lagi. Menjadi pertaruhannya adalah dia tidak akan memandang sesuatu yang positif menjadi baik, sesuatu yang baik akhirnya dinilai dengan hal-hal negatif terus. Ini yang dilakukan, ya. Jadi saya lupa ya ininya kalimat itu, ya. Wa ainu ridha an kulli aibin kalila kama an ainu sukhti an kulli saya lupa ini ya. Jadi kalau pandangan mata penuh keridhaan, apapun yang terjadi yang dilakukan pasti akan diterima, ya, selama bukan pada kesalahan yang, sekali lagi, yang ini ya, yang prinsip, ya, yang yang memang harus diperbaiki, kan, ya. Nah, sementara ya wa ainu sama anna ainu sufti, ya, sebagaimana ketika ada pandangan yang negatif, jika dia melihat maka semuanya akan menjadi negatif, ya. Pandangannya tidak suka, kalaupun perbuatan itu sebenarnya adalah kebaikan atau nilainya positif. Ya, tentunya juga dalam kaidah ini, nah, juga menjadi perhatian khusus adalah bahwa jangan sampai, atau bukan berarti mentolerir semua kesalahan, kan? Bukan berarti setiap sesuatu yang dilakukan oleh Muslim akhirnya diterima, ya. Tetap ada koreksi, ya, tetap ada perbaikan. Bahwa seorang Muslim adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Dan sikap seorang Muslim adalah saling memberikan nasihat, baik nasihat dalam kebaikan, untuk bersabar, atau dengan penuh kasih sayang. Itu yang memang perlu diperhatikan, ya, bahwa ya ma'alal muhsinina min sabil, artinya tidak ada alasan menohoknya yang dilontarkan dari seseorang pada orang yang sudah banyak berbuat baik, atau dia berusaha untuk berbuat baik namun ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak sempurna, lalu dijadikan alasan untuk menyatakan dia adalah orang yang suka berbuat salah, ya. Kalaupun demikian, ya, usahakanlah, ya, tidak dibiarkan begitu saja kesalahan itu atau kekurangan itu, tapi bagaimana menyampaikan nasihat dengan penuh, ya, kesabaran, atau juga sampaikan yang benar-benar, ya, itu yang terbaik menurutnya, dan juga dengan penuh kasih sayang, sehingga, ya, ada timbal balik, ya, dari setiap orang yang memang, ya, selalu berinteraksi atau selalu mendapatkan hal-hal yang bisa jadi tidaklah sempurna. Yang melihatnya berusaha untuk memberikan nasihat yang baik, yang berbuat kurang atau yang tidak sempurna dalam melaksanakan aktivitas kebaikan, tidak merasa dituduh berbuat salah atau tidak melakukan tindakan yang profesional, ya, tapi dia merasa diberikan, ya, arahan, ya, diberikan nasihat, atau juga diberikan masukan-masukan sehingga dia berusaha untuk berbuat baik. Lalu yang terakhir yang bisa kita dapatkan pada, ya, kaidah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersikap atau selalu menilai orang dari hal-hal yang baik, ya. Baiknya saja nilai, sementara yang kurangnya atau yang tidak baiknya berusaha untuk dihindari, ya. Kalau ingin melontarkan sesuatu kepada orang yang, ya, tidak baik, atau mungkin nih perbuatannya kurang
ya positif atau tidak positif gitu kan, maka cobalah cari alasan-alasan untuk bisa memberikan kepada dia hal-hal yang baik. Atau kalau mungkin ada yang menceritakan ya, aib seseorang, maka carilah alasan untuk menutupi aibnya. Karena di antara sikap seorang muslim adalah menutupi aib saudaranya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berusaha menutupi aib seorang muslim, saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Artinya kesalahan saudara kita yang memang ya seagama ya, sekufu ya, atau memang dia punya nilai positif ya. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan maka sikap kita adalah menutupi ya. Walaupun tetap nanti ada yang ingin kita sampaikan atau yang bisa disampaikan kepada saudara tersebut ya. Tapi kalau sampai akhirnya dijadikan bahan cerita ya, dijadikan bahan omongan ya, bahan celaan, nah ini yang ya tidak bisa ditolerir ya. Setiap orang pasti banyak ada perbuatan salahnya. Setiap orang tidak sempurna. Setiap orang pasti ada kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi bukan berarti setelah itu setiap kita berhak atau boleh menceritakan aibnya, lalu akhirnya aibnya tersebar padahal dia ya tidak mengetahui ataupun tahu tapi tidak ridho untuk diceritakan aibnya. Ma'alal muhsinina min sabil, sekali lagi ini bagian yang sangat penting bahwa kita tidak boleh melontarkan hal-hal atau tidak boleh punya alasan atau menjadikan alasan dari orang-orang yang dalam perbuatannya atau dalam sikapnya, dalam aktivitasnya sebenarnya banyak kebaikan yang dimiliki atau yang dilakukan, tapi ada satu hal atau dua hal yang pernah dilakukan dari kekeliruan, kekurangan dan nilai-nilai yang kurang positif, maka itu bukanlah menjadi hal yang pembuka untuk bisa dilontarkan hal-hal yang tidak baik terhadapnya. Sekali lagi juga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ihsan. Keihsanan itulah yang akhirnya menyebabkan manusia bisa memperoleh nilai yang positif di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan ya surat Al-Mulk ya atau surat Tabarok kan di ayat keduanya, Allah jadikan kehidupan kita untuk menilai apa yang ada di dalam diri kita ini, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amal, ahsan ya kualitas ya amalnya adalah yang baik ya. Jadi artinya memang Allah ingin kebaikan untuk diri setiap insan, setiap makhluknya, bukan buruk-buruknya ya. Sehingga ketika dia berbuat baik maka dia sudah mengikuti relnya Allah Subhanahu wa taala. Maunya Allah memang begitu. Kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan ya di hadapan Allah atau juga di hadapan ya manusia ya, sama makhluk yang ada. Nah, di antara kalimat ayyukum ahsanu amala itu kan dasarnya dua. Pertama, ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang harus diikuti ya. Atau juga ya ketika dia berbuat baik tidak keluar dari ya hukum yang telah ditetapkan atau syariat yang telah diajarkan oleh baginda kita Muhammad SAW ya. Artinya dari dua syarat ini maka seorang dianggap ihsan dalam aktivitasnya, dalam perbuatannya, dan di saat dia sudah selesai menunaikannya, maka bagi kita adalah selalu bersikap baik terhadapnya, berhusnuzon ya, atau juga berinteraksi yang kedepankan positif bukan negatif. Semua kita pasti ada kekurangan, semua manusia pasti ada kekurangan, atau semua kita pasti ada perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin bisa disatukan atau disamakan. Tapi bagaimana kita saling mentoleransi atau juga saling memaafkan di saat ada hal-hal yang kurang berkenan. Kan Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ya, tentunya ini sudah sering ya saya sampaikan bahwa Allah memang ciptakan kita baik laki dan perempuan sudah berbeda. Ya ada qabail, ada syu'ub, ada suku, ada bangsa.
Bahkan kalau ditambah ada warna kulit, ada bahasa, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana setelah itu ya, dalam interaksi, ya, komunikasi, kehidupan sehari-hari, ya, dasarnya adalah kita berusaha untuk ya mengedepankan kebaikan dari setiap saudara kita, ya, dari setiap orang. Kalaupun ada kesalahan kekeliruan, maka cobalah cari alasan untuk bagaimana orang ini bisa ditolerir kebaikannya atau tolerir kesalahan kekeliruannya, lalu mencari kebaikan-kebaikan ada dalam dirinya, dan sambil berusaha untuk memberikan nasihat, memberikan masukan, dan ya kebaikan atau perbaikan untuk diri. Lalu setelah itu akhirnya insya Allah ya, dengan hal tersebut terjadilah hal-hal yang positif bagi setiap kehidupan, baik kehidupan kita antar sesama muslim atau kehidupan ya dalam lingkungan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, namun juga sayang ya kalau dalam kehidupan sekarang ini, terlepas dari apakah memang ingin mencari kesalahan ya dari kalangan ulama yang dikriminalisasi, dari kalangan orang ingin berjuang menegakkan ajaran Islam, dicari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang keliru, dicari kesalahannya. Ini hal yang nanti akan ada perhitungannya di Allah Subhanahu wa taala, ya, yang apakah hal tersebut yang menjadi cara Allah yang besar untuk menimpakan kepada orang yang mencari kesalahan orang lain, baik di tingkat nasional atau di tingkat pemerintahan atau di tingkat hal lain-lainnya. Ya, ada ulama yang dikriminalisasi, ada ulama yang dicari ya masalah-masalah yang kecil jadi besar, gitu kan. Akhirnya semua itu menjadi sebab ya memudahkan mereka dalam mensikapi atau juga dalam memperlakukan ya semua orang yang sudah banyak berbuat baik, ya dicari alasannya hilang semua kebaikan. Nah, bagi kita ya secara individu, maka carilah nilai-nilai positif atau kedepankan nilai positif pada diri orang. Ya, kita semua tentunya memiliki nilai positif dan negatif, tapi nilai positifnya dikedepankan, nilai negatifnya dipersempit ya atau juga berusaha untuk menghilangkan ya, nilai negatifnya. Jadi kita sudah pasti ingin ya diperlakukan baik oleh orang lain, tapi kita pun harus juga memperlakukan orang lain dengan baik ya. Jangan sampai kita hanya ingin diberikan atau dinilai sebagai orang baik, tapi kepada orang lain kita sendiri kayak misalkan menilai orang yang buruk-buruk ya, sehingga katakan hanya bertepuk sebelah tangan ya saudara kita, tidak ada timbal balik ya. Nah, terakhir adalah yang bisa kita ambil ibrah dan pelajaran dari ya kalimat yang simpel yang menjadi kaidah kehidupan dalam Quran adalah bahwa kita semua adalah orang yang diminta atau diperintahkan oleh Allah berbuat baik ya. Berbuat baik itulah yang nanti nilainya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan baik itu bukan hanya sekadar untuk diri pribadi, tapi juga nafiun li ghairihi, bermanfaat untuk yang lain ya. Sehingga kebaikan itu bukan hanya ya kepada pribadi, tapi juga pada orang lain juga ikut dirasakan. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, bukan sekedar hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sebagaimana yang Nabi SAW banyak tamsilkan, bahwa seorang muslim itu adalah seperti pohon korma atau seperti buah yang berasal dari pohon ya. Ya, kalau pohon itu kan ya ibaratnya kalau sudah berbuah ada orang yang melempari dengan batu kan. Tapi pohon itu membalas dengan buah ya. Ya sebenarnya sih jatuh itu kan kalau realitas, tapi kan hakikatnya ya, ketika dilempar batu, bukan batu itu lagi diberikan kepada orang itu, kembali kepada dia, bukan, tapi hanya yang jatuh adalah buah. Artinya kalaupun ada orang yang ya bersikap tidak baik atau melontarkan celaan atau hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kita, maka
kembalikanlah kepada dia, lawanlah atau balaslah dia dengan hal-hal yang baik. Wa idza huyitum fahayyu bi ahsana minha fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Ya, kalau mereka menyampaikan, ya, melakukan hal-hal baik, balaslah yang lebih baik, ya. Bi ahsana minha fahayyu bi ahsana minha. Kalau mereka memang berbuat baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah dengan yang baik atau yang terbaik, lebih baik, ya. Aw rudduha, atau yang semisal. Atau yang semisal, ya, contohnya kan salam, ya. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita dibolehkan untuk menambah assalamualaikum warahmatullah, atau juga dengan 3, ya, yang ketiga wabarakatuh. Begitu, ya. Artinya ini yang terbaik, ya. Atau bagaimana kalau yang mengucap salam sempurna, ya berarti kita, ya, mengucapkan yang sempurna pula, ya. Jika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti juga kita menjawab dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu doa kebaikan dari saudara kepada kita semua, atau pada yang memang sedang ada, ya, perjumpaan, ya, pertemuan. Nah, itu hanya kata, ya. Tapi kalau dalam sikap atau dalam amalan yang sifatnya materi, ya, kalau mereka memang berbuat baik, maka sangatlah wajar kita juga bisa membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik, ya. Ya, yang Allah juga tidak akan segan-segan memberikan kebaikan dan lebih baik terhadap orang yang berbuat baik. Hal jazaa'u ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan-kebaikan kecuali Allah balas dengan kebaikan pula. Bahkan lebih baik kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya, sisi lain yang memang bisa kita ambil dari kaidah yang ada atau yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, ya. Ma'alal muhsinina min sabil, ya, bahwa kita tidak boleh melontarkan sedikit pun alasan-alasan atau hal-hal yang menuduh, ya, ketidak baik dari orang yang sudah berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik, tapi ada kekeliruan yang terjadi pada perbuatan baik tersebut, ya, ada kekurangan-kekurangan, ya. Ya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu, ya, yang bisa kita dapat ambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan kaidah ini untuk menjadi orang yang selalu bersikap baik, dan tentunya kita juga mengawali kebaikan dalam diri kita. Kalaupun menjumpai kekurangan-kekurangan dari, ya, saudara yang ada bersama kita, di lingkungan kita beraktif dengannya, maka usahakanlah kedepankan yang positif-positif dari saudara yang memang melakukan kekeliruan. Sampaikan bagi atau untuknya, ya, hal-hal yang baik, ya. Tutup atau tahan, itu kan, jangan sampai keluar kekurangan-kekurangannya itu diceritakan oleh orang, ya. Kalau sampai ada yang menceritakan itu, maka usahakanlah yang kita mendengarnya langsung untuk menutup, ya, apa yang dia apa yang mungkin terjadi dari orang yang ingin menceritakan aib tersebut menyebar ke tengah masyarakat yang lain. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusi serta partisipasinya. Mudah-mudahan semua kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik dan bersikap baik, lalu juga berusaha menilai orang dari kebaikannya bukan keburukannya, menilai orang dari hal yang positif bukan yang negatifnya, dan kita serahkan seluruhnya kepada Allah. La nuzakki ahadan illallah. Kita juga tidak memang bisa menunjukkan semuanya suci, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyatakan itu. Tapi bagi kita adalah semua ini adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, bahwa diri ini harus senantiasa mengutamakan kebaikan, bukan keburukan. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan, ya, bagi seseorang untuk menuduh atau menyalahkan orang yang suka berbuat baik. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhirul kalam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini
dibuka sesi pertanyaan, ya, kesempatan untuk bisa apakah menyampaikan pengalaman atau menyampaikan ya mungkin hal-hal yang sudah dirasakan ya dalam kehidupan sehari-hari ketika berbuat baik, bagaimana sikap orang lain terhadapnya atau diri sendiri ya ketika saudaranya berbuat kurang atau tidak sempurna dalam kebaikan, sikap kita bagaimana. Atau mungkin ada yang ingin bertanya atau yang ingin konfirmasi atau hal-hal lain, silakan. Tafadhol. Baik, di sini ada yang bertanya ya, yang melalui chatting. Bila kita mengetahui ada seorang muslim yang mendiskreditkan ulama atau golongan saudara muslim kita yang lain, seperti yang akhir-akhir ini banyak dijumpai di sosmed, bagaimana sebaiknya sikap kita? Melawan, counter pendapatnya, atau memaklumi perbuatan mereka? Nah, kalau dari statement ini tentunya kita ya berusaha untuk sataro ya, menutupi ya. Berusaha untuk menjawab apa yang mereka lakukan dengan hal-hal yang kita ketahui dan kita ya memang melihat orang yang didiskredit itu adalah orang baik, ulama yang baik. Kalaupun kurang ya tentunya cara kita bagaimana dengan elegan untuk menutupi aibnya. Karena ya sebagai seorang muslim ya tentunya tidak boleh melontar. Kalaupun ada yang terjadi demikian, maka harus kita berusaha untuk ya menjawabnya dengan yang positif-positifnya ya, dari seorang muslim ulama yang didiskreditkan ya. Ya. Kan seperti tadi dalam hadis Nabi, man satara musliman satarallahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang berusaha untuk menutupi aibnya seorang muslim, ketika ada yang melontarkan keburukan, apalagi sebenarnya dia nggak punya dalil, gitu kan? Maka bisa dinasih dua, ya pertama counter dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut dan sampaikan juga kepada orang yang menyampaikan nasihat-nasihat. Ya, janganlah Anda seperti itu, janganlah Anda selalu mengeluarkan ya ungkapan-ungkapan atau kata-kata statement yang menuduh tanpa bukti. Ya, kelak engkau akan memperjuangkan. Ya, sampaikan aja begitu, agar dia sadar ya. Ya mudah-mudahan sadar itu kan, mengerti dan apa yang disampaikan. Ya, tapi kalau enggak, ya berarti sudah urusannya dengan Allah nanti. Yang penting tugas kita sudah menyampaikan ya. Tawasau bil haq, tawasau bi sabr wal marhamah, itu kan. Sudah saya sampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang sabar, dengan cara yang penuh kasih sayang kepada saudara yang melontarkan aib atau melontarkan keburukan-keburukan yang sebenarnya ya belum tentu itu terjadi dari seorang ulama. Ya selama ini kan kita lihat sosmed itu begitu gencar ya. Cara orang akhirnya tanpa tanggung jawab ya menyebarkan aib atau pesan kesalahan atau hal-hal yang keliru sebenarnya. Ya, maka berita hoax itu adalah sangat buruk. Bahkan dalam surat Al-Baqarah sendiri kan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan kita di bulan Rajab, di bulan haram ya. Ada sangat sekali ya Allah mengecam ya. Ya kan diantara yang dilarangkan pertama qital, larangan, menghalangi orang berbuat baik dilarang, itu dosa besar. Terus juga berbuat ingkar, kufur juga dilarang. Mengusir orang dari rumahnya juga dilarang atau tempat tinggalnya. Lalu terakhir dikatakan wal fitnatu akbaru minal qatl, menyebarkan fitnah menjelang isu lebih besar lagi dosanya. Wallahu alam. Ya. Baik, yang kedua di sini ada ya, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana memberikan saran kepada orang-orang yang lagi terkena COVID, misalkan saudara, untuk tetap berbuat baik dan tetap berpositif thinking atas apa yang dirasakan sekarang ini? Ya memang ya bahwa kita harus perhatikan ya. Pertama, ya, walaupun ya
walaupun tentunya kita ikut merasakan ya apa yang diderita ya. Tapi nilai positifnya yang pertama, kata Nabi, ada 5 orang yang nanti dianggap ya baik atau dianggap syahid kalau misalkan sampai terkena COVID ya, Allah panggil dia, Allah jadikan itu usianya memang di situ berakhirnya. Ya, kan kata Nabi ada 5 yang syahid. Pertama adalah al-mabtun, orang yang perut ya, itu ketika meninggal dia akan menjadi syahid. Terus juga yang saat ini terjadi ya, yaitu yang terkena wabah ya. Al-wabah ya. Apa benar hadis ya, saya lupa ini ungkapan ya sabda Nabi SAW, tapi diantaranya adalah bahwa memang 5 hal yang dianggap syahid. Pertama, orang yang betul yang sakit perut, orang yang berjihad di jalan Allah meninggal, orang yang sedang atau terkena positif ya ketika terjadi wabah ya, lalu juga orang yang mati tenggelam ya, dan satu lagi orang yang jatuh ya dari ketinggian dan dia tidak sengaja sebenarnya terjatuh ya, bukan karena bunuh diri. Jadi bagaimana memang kita tetap memberikan motivasi untuk bisa sembuh, dan kalaupun memang tidak, inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Bayangkan 200 juta kok yang kena saya misalkan. Yang kena saudara saya, yang kena Anda ya. Nah, ini berarti Allah sedang memberikan ujian kepada Anda. Apakah Anda bersabar ataukah ini Allah akan hapus dosa-dosanya, karena ya tiap kita pasti punya banyak dosa ya kan. Ya, kan sakit itu kebaikannya adalah Allah ambil dosa-dosanya. Baik. Terus juga dikatakan bagaimana dengan kasus orang setelah kena COVID-19 tetap didiskriminasi dari keluarga. Ya nggak boleh juga kan ya, dari keluarga, tetangga sebagaimana pembawa penyakit, padahal orangnya tersebut orang yang baik. Nah ini yang salah gitu kan di tengah masyarakat. Orang yang terkena itu bukan dikucilkan itu kan. Orang kita semua nggak pengen kena itu kan, tapi kan kena mau diapain ya? Ya artinya bagaimana sesungguhnya seharusnya lingkungan itu memotivasi dia. Anda pasti bisa sembuh, Anda pasti sembuh, Anda pasti bisa sembuh. Orang itu kan nanti akan menjadi apakah dia tambah sakit atau hilang sakitnya oleh karena sikap tetangganya atau sikap orang yang ada sekitarnya ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa obat yang dikasih oleh dokter itu hanya satu bagian dari kesembuhan. Tapi yang lebih besar adalah bagaimana motivasi seorang dokter kepada yang sakit, pada pasien. Ya. Kalau misalkan dokter yang mengatakan, kamu nggak akan sembuh, pada sakitnya ringan, ya, sudah pasti dia nggak akan sembuh. Ya. Walaupun itu ya berbeda-beda mungkin kan. Ya, tapi biasanya ketika ada motivasi yang baik, sesulit apapun atau sekritis apapun penyakit, kalau dimotivasi dengan baik, kamu pasti akan sembuh. Apapun kamu pasti akan insya Allah akan sembuh. Nah, akhirnya termotivasi, ya si pasien akan sembuh. Nah, begitu juga di sini, kalau misalkan kasus terjadi ya, COVID-19, gitu kan, ya akhirnya ya keluarganya dikucilkan, masyarakatnya juga mengucilkan. Nah, ini adalah merupakan satu kesalahan besar ya yang dilakukan oleh seseorang, oleh masyarakat lingkungan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Setiap orang pasti ingin sembuh, setiap orang pasti ingin sehat. Ketika dirinya terkena, bukan berarti dia yang pengen. Tapi bagaimana ujiannya pertama pada diri orang yang terkena. Ujiannya bagaimana itu kan? Apakah dia bersabar atau tidak, atau dia senantiasa berusaha untuk sembuh, bersemangat. Yang kedua, ujian ke keluarganya nih. Kalau misalkan keluarganya tidak terkena itu kan, kemudian dia sendiri. Nah, bagaimana? Apakah yang keluarga ini berusaha untuk ya agar saudaranya ini sembuh ya, memberikan motivasi, atau membiarkan begitu saja? Kamu punya penyakit, sana pulang sana ya, atau pergi sana menjauh, jangan sampai ke sini ya. Ini sudah jelas tidak baik. Yang ketiga adalah masyarakatnya, lingkungannya. Bagaimana nanti mereka ya memperlakukan ya anggota dari lingkungan itu yang sakit ya. Apakah membiarkan masa bodoh, atau ya motivasi, udah kamu jangan keluar, kamu di rumah saja, kita akan support semuanya, makan apa setiap hari 3 kali kami akan berikan.
mau sarapan pagi, mau nanti makan siang, mau makan malam, obat-obatan apa yang perlu, motivasi kan. Nah ini yang terbaik, bukan malah ditinggalkan, udahlah mau mati-mati aja lah, bodo amat itu. Nah ini nggak baik. Ya, jangan sampai seperti itu kan, jangan didiskriminasi ya, jangan sampai dikucilkan ya. Karena setiap orang pasti ingin sakit. Baik ya. Ini ada yang bertanya lagi ya. Afwan Ustadz, ini izin tanya, bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak agar terbiasa? Yang kedua, bagaimana ada orang ahli Quran atau ahli ibadah tapi tidak bersosialisasi, hanya kebaikannya untuk dirinya sendiri. Bagaimana zuhud or tawadu? Ustadz, Masya Allah, ini pertanyaan cukup berat ini ya. Jadi pertama adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak agar terbiasa ya. Tentunya memang setiap orang butuh ya motivasi ya, butuh hal-hal yang bisa ditumbuhkan ya, nilai-nilai positifnya pada anak, apalagi anak-anak ya. Pertama adalah ya sampaikan ya apa yang baik untuk anak-anak ya, ceritakan juga hal-hal yang baik, sejarah-sejarah yang baik ya dari para sahabat ya, juga nabi-nabi kan ya, sehingga mereka nanti terbiasa ya mendengar hal-hal baik. Ketika mereka ya mendengar hal-hal baik di bawah alam sadarnya, itu akan terekam ya. Akan terekam dan nanti besarnya baru ya akan dia rasakan apa yang sudah disampaikan oleh orang tuanya, dibiasakan oleh orang tuanya dalam kebaikan itu, dia akan terus menjadi hal yang biasa ya. Jadi sudah menjadi tradisi. Bahkan akan keluar semuanya yang sudah disampaikan sebelumnya oleh orang tuanya. Yang tentunya juga ya kan kalau ini kan informasi atau juga ilmu ya yang disampaikan orang tua terkait dengan cerita-cerita tadi. Ada juga tentunya lebih utama adalah bagaimana ya orang tua memberikan contoh ya uswah hasanah, contoh yang baik pada anak-anaknya. Jika dia akan melihat orang tua seperti itu, orang yang seperti ini kan, walaupun tidak langsung dia menilai, tapi kelak akan menjadi kebiasaan dirinya setelah melihat orangnya ya seperti itu ya, baik positif, pasti akan menilai yang baik dan positifnya. Nah, bagaimana orang yang ahli Quran atau ahli ibadah tapi tidak bersosialisasi, hanya kebaikan untuknya sendiri? Nah, ini yang tentunya tidaklah baik ya. Kata Nabi SAW, ya orang yang bersosialisasi tapi ya, mungkin terjadi kekeliruan, masih lebih baik daripada orang yang hanya berusaha untuk berbuat melakukan kebaikan tapi tidak mau bersosialisasi kan. Ya kan? Kalau ungkapan itu kadul jamaah khairun min ahadin, saya lupa ungkapnya. Jadi intinya gini, kalau dalam berjamaah ada kekeruhan, masih lebih baik daripada orang yang hidup sendirian terus merasa suci atau mensucikan diri padahal dia hidup sendiri. Jadi nggak ada tantangan ya, nggak ada tantangan, dia nggak mau, saya nggak mau bergaul, takut ya akhirnya saya berbuat salah ya, saya nggak mau bergaul, takut ya terkontaminasi dengan kesalahan orang atau dengan keburukan orang. Nah ini nggak bagus. Ini dinilai oleh Rasulullah SAW orang yang negatif ya, orang yang tidak baik, dan mementingkan diri sendiri untuk berbuat baik, untuk mendapatkan kebaikan dengan ibadahnya atau Qur'annya, tapi tidak bersosialisasi. Bersosialisasi adalah merupakan niscaya sesuatu yang diwajibkan ya, sehingga dia bisa mendapatkan nilai-nilai positif dalam hal tersebut. Walaupun dalam bersosialisasi ada saja kekurangan-kekurangannya, tapi bukan berarti dia akhirnya meninggalkan, menguslah diri, mengisolir diri. Ya. Nah, urgen mana zuhud atau tawadu? Ya. Dia perlu kita pahami apa makna daripada zuhud, ya, apa namanya tawadu. Ya sebenarnya dua-duanya urgen. Ya. Zuhud itu adalah ya orang yang berusaha menaruh ya segala pemberian Allah ya di tangannya, bukan di hatinya. Orang kaya bisa dikatakan zuhud ketika dia ya tidak menjadikan hartanya itu berfoya-foya atau menyombongkan diri, tapi hidupnya sederhana. Walaupun dia kaya, dia punya apa saja yang ada di dunia ini. Nah, itu nanti ya sikapnya jadi tawadu tentunya. Ya, tapi tawadu adalah orang yang senantiasa ya bersikap merendah diri baik di hadapan Allah
ataupun di hadapan orang lain, ya, tidak menampilkan ya kelebihan-kelebihan yang menyebabkan akhirnya nanti dia apakah sum'ah atau ujub atau ria dan sombong. Nah, artinya di sini kalau dalam arti zuhud itu adalah orang yang berusaha menampilkan kesederhanaan walaupun dia sebenarnya punya semuanya. Tapi kalau tawadu adalah sikap dia berusaha untuk tidak ya memperlihatkan di hadapan orang akan kelebihan-kelebihannya. Lalu akhirnya di hadapan Allah juga dia berusaha untuk ya tawadu atau merendahkan diri, atau ya paling tidak dia tidak membusungkan dadanya lah gitu kan di hadapan orang atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya keduanya sebenarnya penting ya, sangat urgen ya, zuhud dengan tawadu. Ya, tapi kalau zuhud mungkin kalau secara spesifiknya diartikan dengan berusaha ya menjadikan hartanya ya, untuk dia berbuat baik, tidak menampilkan ya, kemewahan dalam hidupnya, dan meletakkan harta itu di tangan bukan di hati. Seperti tawadu, bagaimana akhlaknya itu berusaha untuk ya dia merendahkan dirinya atau juga tidak menampilkan kesombongan, keangkuhan di hadapan orang kalaupun dia punya segala sesuatu. Ya itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan atau saya jawab. Baik, ada yang lain mungkin? Baik, jika tidak ada ya kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaannya. Harapannya cuma satu ya, mendapatkan ridho Allah dengan kebersamaan ini ya, ganjaran yang mudah-mudahan juga berlimpah untuk kita semua karena kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pertemuan kita, perjumpaan kita ini dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawaduan, kekhusyuan dan keikhlasan, memohon agar Allah mengabulkan segala permohonan kita, baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat dan negara kita, terhindar dari segala musibah, ataupun kalau menimpa musibah kita diberikan kekuatan untuk bersabar ya, dan menerima ya dengan ungkapan Allahumma raddini biqadaika ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma raddina biqada'ika wa barik lana fima qaddara lana. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, idfa' lana annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wa ta'un wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma sallimna wa sallim auladana wa sallim aba'ana wa sallim buyutana wa sallim jiranana wa sallim jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal masaib wal khotoya wal fitan wal mihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka anta ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.